Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita sepekan kembali menjumpai Anda tentunya dalam berita yang berimbang dan terpercaya. Selama sepekan ini, tim redaksi kami telah merangkum beberapa berita, boleh kami sajikan terkesannya. Saya Mita Stefani, berikut berita sepekan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bermitra. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa, berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan di Provinsi Lampung pada Senin siang 15 Juni 2026 menjalankan aksi demo besar-besaran turun ke jalan. Dengan mengusung tagline Lampung Tarik Mandat, aksi massa ini dilakukan untuk mengawal kebijakan nasional serta menyuarakan penderitaan rakyat di tengah impitan ekonomi. Sebelum menuju lokasi aksi, mereka terlebih dahulu berkumpul di kawasan Museum Lampung. Ratusan massa tiba di depan DPRD sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Perjalanan massa aksi juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Suasana di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung nampak pengamanan di sekitar kantor DPRD Provinsi Lampung diperketat. Kawat berduri telah dipasang di depan gerbang utama DPRD Lampung. Selain pemasangan kawat berduri, kendaraan taktis water cannon milik kepolisian turut ditempatkan di sekitar kawasan DPRD Lampung sebagai bagian dari langkah pengamanan. Dari 6 poin tuntutan utama masa aksi dalam unjuk rasa Lampung Tarik Mandat ini, aliansi mahasiswa membawa 6 poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat. 1. Prioritas pendidikan, menuntut perwujudan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai program prioritas. 2. Ekonomi rakyat, mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. 3. Evaluasi kebijakan, menuntut kepenghentian program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. 4. Reformasi hukum dan keamanan, mendesak revisi Undang-Undang Polri serta menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. 5. Keadilan fiskal, mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan. 6. Hak asasi manusia, menuntut perwujudan penegak HAM yang sejati di Indonesia. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. LSM Laskar NKRI DPD Lampung Barat soroti dugaan praktik pungli terkait surat keputusan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar tersebut. LSM Laskar NKRI DPD Lampung Barat soroti dugaan praktik pungli terkait SK Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar tersebut. Dalam gelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat belum lama ini, LSM Laskar NKRI Lampung Barat menyatakan dukungannya terhadap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan praktik pungli di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Masa aksi yang mendapat pengawalan langsung dari petugas kepolisian berkesempatan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat agar segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar yang meresahkan dunia pendidikan. Dalam orasinya, perwakilan LSM Laskar NKRI menegaskan, aksi damai tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada kejaksaan agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, LSM Laskar NKRI mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat segera dipanggil dan diperiksa. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Barat menyampaikan komitmen institusinya untuk menindaklanjuti setiap laporan dan aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum di lingkungan pendidikan. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.
Diduga akibat remblong, ketiga unit truk box terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Dusun Buring, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa 16 Juni 2026. Dua sopir truk tewas di tempat dalam peristiwa tersebut akibat mengalami luka berat. Diduga akibat remblong, 3 unit truk box terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Buring, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa 16 Juni 2026. Dua sopir truk tewas di tempat dalam peristiwa tersebut akibat mengalami luka berat. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga terjadi saat salah satu truk box yang melaju dari arah Pelabuhan Bakauheni menuju Bandar Lampung mengalami remblong ketika melintasi jalan menurun. Truk tersebut kemudian kehilangan kendali dan menabrak dua truk box lain yang berada di depannya. Benturan keras membuat bagian depan ketiga kendaraan ringsek parah. Benturan keras membuat ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian depan truk. Selain itu, muatan barang ekspedisi yang diangkut para korban tumpah dan berserakan di badan jalan sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas. Selain faktor kegagalan sistem pengereman, beban muatan paket yang sangat berat membuat supir tak mampu menahan laju kendaraan hingga langsung menghantam keras truk lain yang berada tepat di depannya secara beruntun. Akibat kecelakaan tersebut, dua supir truk meninggal dunia setelah terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Salah satu korban diketahui bernama Muhammad Soleh, sedangkan satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Petugas kepolisian bersama tim evakuasi segera melakukan penanganan di lokasi kejadian, mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, meski dugaan sementara mengarah pada kegagalan fungsi pengereman atau remblong pada salah satu truk. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Polres Tulang Bawang melalui Satuan Reserse Narkoba mengamankan diduga pelaku pengedar ekstasi berinisial S, 41 tahun, dan M, 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri. Penggerebekan dilakukan pada Rabu 10 Juni 2026 di sebuah ruko yang berada di Kampung Tiuk Toho, Kecamatan Magala, Kabupaten Tulang Bawang. Polres Tulang Bawang melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial S 41 tahun dan M 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya ditangkap saat penggerebekan di sebuah ruko di Kampung Tiuh Tuoh, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu 10 Juni 2026. Dikutip dari situs Tribrata News Lampung, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika. Melanjuti informasi tersebut, tim penyidik segera melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, petugas melihat dua orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah melakukan pengawasan dan pendekatan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana narkotika. Terduga S, warga Beringin Barat RT 014 RW 07, Labuhan Ratu 5, Kabupaten Lampung Timur, diamankan bersama istrinya M yang berprofesi sebagai wira swasta. Dari tangan keduanya, petugas menyita 3 bungkus plastik klip berisi total 20 butir pil ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru gelap, 1 buah tas wanita warna coklat, serta 1 unit mobil Suzuki R3 GL bernomor polisi B2726KKG beserta kunci kendaraan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik juga menerapkan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga pidana penjara seumur hidup, serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.
Rupa-rupa rumahnya rumah. Seorang bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di Dusun Keluasan, Desa Terbanci Marga, Sukadana, Lampung Timur. Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026 dalam kondisi terbungkus handuk dan dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek berwarna merah. Seorang bayi perempuan ditemukan warga di Dusun Peluasan, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Bayi tersebut ditemukan pada Senin pagi 15 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kondisi terbungkus handuk dan dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek berwarna merah. Penemuan bayi itu berawal saat seorang warga mendengar suara tangisan dari area belakang sebuah salon sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika dicek, warga menemukan seorang bayi perempuan yang diletakkan di dalam kantong plastik merah dan terbungkus handuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi diduga baru saja dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Meski demikian, bayi ditemukan dalam kondisi hidup dan dilaporkan stabil. Warga kemudian segera mengevakuasi bayi tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini, bayi masih menjalani observasi di rumah sakit guna memastikan kondisi kesehatannya. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah turut memastikan penanganan terhadap bayi berjalan dengan cepat. Menurutnya, sejak bayi ditemukan, Bidan Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial telah berkoordinasi untuk memberikan penanganan terbaik. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Sebanyak 807 ekor burung hasil penyelamatan dilepas liarkan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Lampung, Senin 15 Januari 2026. Burung-burung ini sebelumnya diamankan oleh Karantina Lampung bersama KSKP Bakauni dan Right Protecting Indonesia's Birds dari upaya pengiriman ilegal di kawasan Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan, Minggu 14 Juni 2026 dini hari. Sebanyak 807 ekor burung hasil penyelamatan dilepas liarkan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Lampung, Senin 15 Juni 2026. Burung-burung ini sebelumnya diamankan oleh Karantina Lampung bersama KSKP Bakauheni dan Fly Protecting Indonesian Bird dari upaya pengiriman ilegal di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 14 Juni 2026 dini hari. Sebelum melepas liarkan, petugas sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi. Satwa-satwa tersebut dinyatakan layak untuk kembali ke alam. Dikutip dari akun Karantina Lampung, disebutkan burung-burung ini sebelumnya diamankan oleh Karantina Lampung bersama KSKP Bakauheni dan Fly Protecting Indonesian Bird dari upaya pengiriman ilegal di kawasan Pelabuhan Bakauheni pada Minggu 14 Juni 2026 lalu. Satwa tersebut diketahui berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang tanpa dilaporkan kepada petugas karantina serta tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti sertifikat veteriner, sertifikat karantina, dan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menemukan 807 ekor burung yang disembunyikan di dalam kendaraan jasa pengiriman paket. 2 orang supir turut diamankan dan dari hasil pemeriksaan awal diketahui keduanya dijanjikan upah sebesar Rp1.200.000 setelah barang tiba di tujuan. Proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri pemilik barang, pengirim, dan jaringan yang diduga terlibat. Pelepas liaran ini menjadi wujud nyata upaya penyelamatan satwa liar sekaligus penguatan konservasi keanekaragaman hayati. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Polda Lampung berhasil mengungkap dan membongkar 17 jaringan gelap peredaran narkoba melalui jalur Pelabuhan Bakauheni, Lampung, senilai Rp635,1 miliar selama kurun waktu 4 bulan periode Februari sampai Juni 2026. Keberhasilan ini secara langsung telah menjamkan hampir 1 juta jiwa, tepatnya 948.628 orang dari jeratan maut narkoba.
Polda Lampung berhasil membongkar 17 jaringan gelap peredaran narkotika yang memanfaatkan jalur pelabuhan Bakauheni sebagai lintas distribusi. Pengungkapan yang dilakukan selama periode Februari hingga Juni 2026 ini menghasilkan penyitaan barang bukti dengan nilai diperkirakan mencapai 235,1 miliar rupiah. Keberhasilan ini secara langsung telah menjauhkan hampir 1 juta jiwa, tepatnya 948.628 orang dari jeratan maut narkoba. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bukti komitmen Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkotika. Menurutnya, narkotika bukan hanya menjadi musuh penegak hukum, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Hal itu disampaikannya di Mapolres Lampung Selatan pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 24 tersangka dengan barang bukti berupa 179,5 kg sabu, 58 kg ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta narkotika jenis Happy Five. Petugas juga menemukan liquid etomidate yang disebut sebagai salah satu jenis narkotika yang mulai marak beredar di pasar gelap. Seluruh pengungkapan tersebut berpusat di kawasan Seaport Interdiction, Bakauheni, yang menjadi salah satu titik strategis jalur distribusi narkotika lintas pulau. Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan beragam modus untuk mengecoh petugas. Di antaranya menyembunyikan sabu di dalam kotak speaker yang masih berfungsi, kardus paket kiriman, serta memodifikasi bagasi mobil pribadi dan mobil box pengangkut paket. Menutup keterangannya, Kapolda Helvi Assegaf menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku peredaran narkotika, termasuk terhadap mereka yang melawan atau membahayakan petugas saat proses penangkapan. Tim Redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Rupa-rupa rumahnya rumah. Puluhan aktivis LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 17 Juni 2026 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Penyampaian aspirasi tersebut terkait dugaan korupsi dan gratifikasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Puluhan aktivis LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau GERAK menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 17 Juni 2026 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Penyampaian aspirasi tersebut terkait dugaan korupsi dan gratifikasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Victor Libradi menerima dan mengapresiasi peserta aksi serta membuka ruang komunikasi dan penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat. Secara tegas, Victor menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mendukung transparansi, akuntabilitas serta penegakan aturan yang berlaku. Kepala Dinas mengatakan pemerintah Kabupaten Tanggamus di bawah kepemimpinan Bupati Tanggamus Mosaleh Asnawi berkomitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk terhadap penyalahgunaan dana BOS jika ada yang terbukti melanggar ketentuan dan telah diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan aman. Kegiatan unjuk rasa mendapat pengamanan langsung dari kepolisian dan anggota Satpol PP Kabupaten Tanggamus. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Ratusan warga masyarakat adat Pitu Metiuh Tanjung Kemala turun ke jalan. Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran, Rabu 17 Juni 2026. Aksi besar-besaran itu bahkan sempat memicu ketegangan ketika sejumlah demonstran berusaha menerobos masuk ke dalam area kantor untuk menuntut penjelasan terkait pengembalian berkas surat pengakuan hak atau sporadik yang mereka ajukan. Ratusan warga masyarakat adat Pitu Ngetiuh Tanjung Kemala menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran pada Rabu 17 Juni 2026. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan atas pengembalian berkas surat pengakuan hak atau sporadik yang telah mereka ajukan. Aksi sempat berlangsung tegang saat sejumlah demonstran berusaha memasuki halaman kantor BPN untuk menemui pejabat setempat. Namun, langkah mereka dihadang aparat kepolisian yang berjaga sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas. Dikutip dari cakrawalalampung.com, massa mulai bergerak dari Desa Taman Sari menuju kantor BPN Pesawaran sejak pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Raya Kedondong mengalami kemacetan. Dalam aksinya, masyarakat adat menyampaikan tuntutan agar BPN memproses permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah adat seluas kurang lebih 329 hektar di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Situasi berangsur kondusif setelah pihak BPN bersedia menerima 10 orang perwakilan massa untuk melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran tersebut. Sementara itu, ratusan peserta aksi tetap bertahan di luar kantor menunggu hasil pertemuan. Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Salah satu poinnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapannya untuk memproses berkas sporadik milik masyarakat adat menjadi sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Juru bicara sekaligus penyimbang adat Pitu Ngetiuh Yusuf Indra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya audiensi tersebut. Ia juga menyambut baik komitmen pihak BPN untuk menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat adat. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang pimpinan Firman Akadaki Cindar Bumi Kamis 18 Juni 2026 petang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa mantan dirut dan komisaris PT LEB dalam perkara Tipikor pengelolaan dana partisipasi interest 10%. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dipimpin Hakim Firman Hadafi Tindar Bumi pada Kamis petang 18 Juni 2026 menjatuhkan vonis terhadap mantan Direktur Utama dan mantan Komisaris PT LEB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana participating interest atau PI 10%. Dikutip dari berbagai sumber media, M. Hermawan Eriadi, salah satu dari 3 terdakwa divonis 7 tahun penjara. Selain itu, ia dijatuhi denda sebesar 400 juta rupiah, serta diwajibkan membayar uang negara pengganti kerugian negara sebesar 2.616.838.760 rupiah. Hakim Firman Hadafi Tindar Bumi menjelaskan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari. Sedangkan uang pengganti sebesar 2,6 miliar rupiah yang dibebankan kepada Hermawan Eriadi akan dikurangi dengan uang yang telah disita dan diamankan penyidik senilai 1.516 rupiah. Majelis Hakim menegaskan sisa uang pengganti diwajibkan dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara.
Selain Hermawan Eryadi, mantan Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan juga divonis 7 tahun penjara. Sementara mantan Komisaris PT LEB Heri Wardoyo dijatuhi pidana 3 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap 3 terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Hermawan Eryadi dengan pidana 9 tahun penjara, Budi Kurniawan 10 tahun penjara, dan Heri Wardoyo 4 tahun penjara. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Pemirsa, berita sepekan tadi menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saksikan terus berita sepekan yang berimbang dan terpercaya hanya di Mitra Haluan Indonesia TV. Saya Beta Stefani bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.